Kita akan lanjutkan untuk pembahasan pemodelan dua dimensi dari desain perhitungan dari Tawani dan kawan-kawan untuk pendekatan benda dua dimensi dengan bentuk poligon. Hal ini di video ini kita akan membahas terutama berkaitan dengan topografi. Berikut ini adalah ilustrasi yang sudah sering kita tunjukkan untuk persamaan numerik. Ada persamaan dari textbook Telford dan textbook Blakely. Kemudian ini adalah ilustrasi dari perhitungan. Kemudian titik stasiun biasanya merupakan titik pengamatan dari gravimeter. Kita sampai saat ini membahas banyak berkaitan dengan topografi yang datar, yang mana dalam kondisi yang ideal atau di alam kita akan sedikit sekali atau hampir tidak pernah menemui kondisi yang seperti ini, yang umumnya kita bisa mengakomodasi topografi untuk keadaan survei di darat, maka itu komputasi kita perlu menyesuaikan sehingga nanti pemanfaatannya bisa lebih sesuai begitu. Jadi kita akan coba bahas beberapa hal yang mungkin muncul dari komputasi numerik berkaitan dengan adanya topografi. Pada saat kita memulai komputasi dengan topografi datar, sebagai ilustrasi ini adalah permukaan, kemudian di sini adalah posisi stasiun, dan di bawah permukaan itu ada benda yang didekati dengan bentuk poligon dua dimensi, di mana setiap sisi poligon itu dibatasi oleh titik-titik faset. Ada titik faset A, B, C, D sampai G seperti ini. Pada saat kita punya stasiun di sini, ketika kita akan menghitung sudut D atau theta, ini berkaitan dengan persamaan tangan begitu. Di sini ditentukan nilai theta dalam bentuk radian. Berarti kalau bentuknya seperti ini, sudut kita berada pada rentang 0 sampai 90 derajat. Jadi sudut theta D ini berada pada rentang 0 sampai 90 derajat. Sedangkan ketika kita mencoba menghitung B atau titik A, sudutnya ini berada pada kisaran 90 derajat sampai 180 derajat pada rentang tersebut. Jadi kalau kita biasanya belajar di awal berkaitan dengan trigonometri, biasanya sudut acuan itu adalah arah timur, kemudian berlawanan arah jarum jam. Misalkan dari sini sudut 10 derajat, kemudian 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, kemudian kembali ke 360 derajat, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan azimut, biasanya utara sebagai 0 derajat, kemudian bergerak ke sana ke searah jarum jam, dari 0 derajat, kemudian 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Namun untuk pemodelan dengan poligon ini kita melihat bentuknya adalah menggunakan acuan di arah timur, tetapi perputarannya ini searah jarum jam. Jadi kurang lebih kita akan punya kuadran 1 di sekitar sini dan kuadran 2 di sini. Untuk topografi kita mungkin tidak punya masalah kalau topografinya flat, terutama di kuadran 3 dan kuadran 4. Jadi itu mungkin perbedaan pertama ketika kita melakukan komputasi, terutama di bagian adanya pengaruh topografi. Berarti permasalahannya akan kita hadapi cenderung di dekat permukaan. Jadi untuk titik-titik body yang ada di dekat permukaan.
Baik, berikut ini adalah ilustrasi ketika kita punya topografi. Di sini adalah permukaan dan di sini adalah bentuk body polygon. Kemudian di sini adalah ilustrasi untuk stasiun. Jadi ketika topografinya berundulasi, variasi elevasinya seperti ini. Untuk sudut D, C mungkin hampir sama seperti yang topografi datar tadi. Tapi kalau kita mencoba melihat untuk sudut A atau sudut B, kita punya sudut theta vertex A ini sebesar ini. Jadi besarnya itu berada pada rentang 180 derajat sampai 270 derajat. Sedangkan ketika kita mencoba berhubungan dengan sudut E, theta vertex E, kita akan punya rentang sudut pada arah atau pada besaran sudut 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, di sini tentu saja bentuknya nanti theta akan dinyatakan sebagai radian. Jadi berdasarkan fungsi yang dimiliki oleh perangkat lunak seperti bahasa pemrograman atau misalkan Excel, harus bisa menyesuaikan nilai-nilai yang dihasilkan untuk perhitungan arcus tangen sehingga sesuai dengan ilustrasi ini dan sesuai dengan yang kita harapkan berdasarkan geometri ini. Baik, perlu diketahui untuk topografi idealnya kita berhubungan dengan pendekatan benda poligon seperti ini yang relatif akan berada pada cakupan region topografi kita. Jadi ketika kita menggunakan bentuk tak hingga untuk strike tak hingga ke arah sumbu Y, misalkan secara mendatar ini adalah sumbu Y, maka kita berharap ini berada pada batas topografi yang kita punya. Jadi ilustrasi topografinya misalkan bentuk lengkung seperti ini. Namun karena penggunaan dengan metode yang disampaikan oleh Tahwani secara numerik yang kita punya dari buku teks, itu adalah bentuknya tak hingga, minus tak hingga sampai tak hingga, berkemungkinan kita berhubungan dengan benda yang seperti ini. Jadi ketika kita punya topografi, jadi benda kita itu melebihi dari batas topografi berupa bukit misalkan seperti itu. Dan ini tentu saja menjadi perhatian dan beberapa koreksi sudah dilakukan oleh peneliti pada tahun 70-an dan tahun 80-an bagaimana untuk melakukan koreksi untuk bagian tepi dari bentuk poligon tersebut. Jadi kalau kita sebelumnya sudah punya ilustrasi untuk benda dengan bentuk poligon dengan lebih dari 3 sisi, misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Ini berada pada rentang di bawah topografi dan level datum lokal. Saya pikir ini masih bisa menggunakan strike tak hingga, tetapi tentu saja perlu diperhatikan objek geologinya. Misalkan kalau ini adalah suatu intrusi begitu, tentu saja kita perlu memperhatikan apakah ada intrusi yang berada pada rentang minus tak hingga sampai positif tak hingga untuk strike ke arah sumbu Y-nya. Sedangkan untuk body yang ada di dekat permukaan, terutama yang dekat dengan topografi, kalau kita menggunakan pendekatan strike-nya adalah minus tak hingga sampai tak hingga, kita akan mempunyai ilustrasi yang bentuknya seperti ini. Oke. Mungkin tadi ada yang terlewat sedikit berkaitan dengan sudut, mengapa arahnya dari arah timur kemudian searah jarum jam. Di sini adalah kuadran 1. Seperti yang kita ketahui, untuk skala kedalaman itu adalah positif dan gaya tarik gravitasi semakin jauh itu ditunjukkan dengan skala kedalaman, maka arahnya menjadi seperti ini, bukan seperti yang kita pelajari berkaitan dengan trigonometri yang kuadran 1 dari arah timur berlawanan arah jarum jam seperti itu. Baik, begitu yang bisa disampaikan untuk video ini. Terima kasih untuk para pembelajar yang
sedikit mencari tahu di sana sini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.